Hai, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi buat sahabat Miss Happy yang kali ini masih setia dengan channelnya Miss Happy. Oke, kali ini Miss Happy akan merenungkan firman Tuhan lagi, dan Miss Happy kasih tema atau topik untuk perenungan kali ini, yaitu budaya tolong menolong. Mungkin teman-teman berpikir bahwa di saat situasi seperti ini, apakah kita masih memikirkan untuk menolong orang lain, sedangkan diri kita sendiri belum tentu kita mampu untuk tolong? Atau adakah teman-teman yang berpikir bahwa hello, hari ini menolong orang, gua aja nih masih mau nambah nih persiapan menghadapi corona. Mungkin ada yang sudah nimbun sembako atau menambah pundi-pundi penghasilan dengan mungkin berjualan barang-barang yang dibutuhkan sekarang ini dengan harga yang sangat tinggi, misalnya hand sanitizer, masker, lain-lain sebagainya. Sah-sah saja, tapi adakah kita masih berpikir untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita dalam menghadapi situasi dunia yang sekarang ini? Kita bersyukur kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi oleh Tuhan akal budi untuk bisa menghasilkan atau bisa mempersiapkan sembako untuk hidup kita ke depannya. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang saling tolong menolong? Mari kita buka, kita baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saling membantulah kamu. Ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ini menekankan bagaimana kita saling menolong, saling membantu, peduli kepada orang-orang di sekitar kita, peduli terhadap siapapun yang membutuhkan. Tuhan kadang menitipkan berkat, kemampuan, akal budi, hikmat kepada kita itu untuk bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Maka apabila teman-teman semua punya berkat, punya
penghasilan atau mungkin dapat meraup keuntungan yang banyak di tengah COVID-19 ini, marilah kita sama-sama tetap peduli. Jangan sampai keadaan seperti ini malah menambah keegoisan kita sebagai manusia. Kita tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar kita lagi. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin berpikir, saya mencari uang di tengah situasi seperti ini sangat sulit. Bagaimana mungkin saya bisa berbagi dengan orang lain? Sadarkah kita bahwa kita masih jauh lebih beruntung, kita masih jauh lebih bersyukur dibanding mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Kita jauh lebih beruntung, kita masih sehat, kita masih kuat, walaupun kita susah untuk mencari kehidupan kita lagi, mencari uang susah, kemana-mana susah, mungkin penghasilan kita menurun, atau ada mungkin yang justru COVID ini penghasilannya melonjak naik karena hasil penjualan barang-barang yang memang dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Tapi kita tidak peduli apakah kita memang memiliki penghasilan lebih atau penghasilan kita kurang, marilah kita tetap berpikir untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Walaupun penghasilan kita menurun, kita masih punya penghasilan. Walaupun penghasilan kita menurun, kita masih sehat. Walaupun penghasilan kita menurun, kita masih bisa kerja. Walaupun penghasilan kita menurun, kita masih bisa merasakan penghasilan itu. Bisakah kita membayangkan orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan? Dunia dalam keadaan normal saja, mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan untuk makan hari itu saja. Besoknya mereka makan jika kerja. Bagaimana dengan situasi sekarang ini? Mereka mau kerja, tidak bisa. Mereka tidak kerja, tidak bisa makan. Nah, marilah kita pikirkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang seperti itu mungkin ada di sekitar kita. Orang-orang seperti itu mungkin ada di keluarga kita. Marilah kita tetap sisihkan waktu kita untuk memikirkan mereka. Minimal kita doakan mereka supaya mereka tetap kuat, mereka tetap bisa menjalani hidup ini walaupun dengan tertatih-tatih. Tapi inilah hidup. Kita yang masih merasa lebih, marilah kita sisihkan untuk mereka. Banyak cara untuk membantu, banyak fasilitas sekarang, banyak yang di-share di sosial media oleh artis-artis, oleh influencer, oleh mereka yang terkenal, cara membantu, ya, membantu para medis, mendoakan mereka. Mereka adalah garda terdepan untuk negara kita saat ini. Di dalam firman Tuhan ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi beban itu harus ditanggung bersama. Kita tidak boleh egois, karena Tuhan memberikan kita apapun itu, bukan cuma berupa uang, tapi berupa kesehatan, berupa waktu, berupa umur. Berarti kita masih diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya nanti. Semoga kedepannya kita tidak panik dengan keadaan sekarang, tetapi malah kita lebih berpikir untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Kita jangan panik, kita jangan egois. Semoga renungan dari Miss Happy ini bisa memberkati teman-teman semua. Have a nice day. Bye.